Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran agama Hindu. Semoga adik-adik semuanya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita ucapkan Om Swastiastu. Pengenalan Kitab Ramayana. Kitab Ramayana adalah bagian dari Itihasa. Itihasa merupakan bagian dari kesusastraan Hindu. Kitab Itihasa ditulis di India, sehingga kitab Itihasa menggunakan bahasa Sanskerta. Itihasa berasal dari akar kata ite ihasak, iti artinya begini, ha artinya tentu, asa artinya sudah terjadi. Jadi kata Itihasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan yang telah digubah oleh R.S. Walmiki. Ramayana merupakan cerita kuno yang menceritakan kisah perjalanan Rama. Rama adalah putra mahkota dari kerajaan Kosala dengan ibu kotanya bernama Ayodhyapura. Raja di kerajaan Kosala adalah Prabu Dasaratan. Rama selalu menjalankan dharma sebagai seorang putra kepada orang tuanya. Dalam cerita Ramayana, dikisahkan seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Prabu Dasarata ialah raja yang bijaksana, mengayomi rakyat dan keluarganya, berbudi pekerti luhur, serta memiliki belas kasihan terhadap rakyatnya. Prabu Dasarata sangat rajin berdoa dan melakukannya dengan tulus untuk memohon agar kerajaan san rakyatnya terhindar dari mara bahaya. Prabu Dasarata sangat berbakti kepada para dewa dan tidak pernah lupa memuja leluhurnya. Rama sangat meneladani ayahnya. Beliau memimpin dengan bijaksanan, mau menerima usulan dan pendapat bawahannya. Kepemimpinan seperti inilah yang disebut dengan kepemimpinan demokratis. Rama selalu mengutamakan ketentraman dan kesejahteraan rakyat. Beliau rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan hati rakyatnya. Ketika rakyatnya membicarakan tentang kesetiaan dan kesucian Dewi Sita permaisurinya, beliau memerhatikan dan mempertimbangkan keluhan tersebut demi menjaga ketertiban dan keamanan rakyat. Rama dengan penuh ketulusan mengorbankan rasa cintanya kepada Dewi Sita dengan mengungsikannya ke dalam hutan. Demikianlah Rama memimpin negeri Kosala dengan bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itisar singkat Ramayana. Kitab Ramayana dibagi menjadi 7 kanda yang disebut Saptakanda. Saptakanda artinya 7 dan kanda artinya kitab atau bagian atau bab. Urutan masing-masing kitab menunjukkan kisah kepahlawanan Rama dalam kitab Ramayana. Adapun bagian-bagian Saptakanda sebagai berikut. Bagian pertama, Balakanda. Bagian awal dari kisah Ramayana adalah Balakanda. Isi pokok dalam Balakanda yaitu mengisahkan tentang Prabu Dasarata memiliki 4 putra yang gagah perkasa, yaitu dari permaisuri Kosalya lahir Rama, dari permaisuri Kekayi lahir Bharata, dan dari permaisuri Sumitra lahir putra kembar yaitu Laksmana dan Satrugna. Balakanda juga mengisahkan tentang Rama yang berhasil memenangkan sayembara dan menikahi Sita. Sita adalah putri dari Prabu Janaka. Bagian kedua, Kosalakanda. Kosalakanda merupakan bagian kedua dari perjalanan Rama. Isi pokok dalam Kolasakanda yaitu mengisahkan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Dewi Sita dan adiknya Laksmana atas permohonan Dewi Kekayi. Dalam Kosalakanda juga diceritakan tentang wafatnya Prabu Dasarata. Setelah Prabu Dasarata wafat, Dewi Kekayi meminta Bharata putranya menjadi Raja Kosala. Namun Bharata sebenarnya tidak ingin dinobatkan menjadi raja. Bharata akhirnya menyusul Rama ke hutan dan meminta Rama untuk kembali ke Kosala dan bersedia menjadi raja. Akan tetapi Rama menolak keinginan Bharata untuk kembali ke kerajaan. Akhirnya Bharata pun bersedia menjadi raja. Namun ia memerintah kerajaan atas nama Rama. Bagian ketiga, Aranyakanda. Aranyakanda mengisahkan tentang Rama, Sita, dan Laksmana yang berada di tengah hutan selama masa pengasingan. Saat berada di tengah hutan, Rama sering membantu Pasa Pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Dalam Aranyakanda juga mengisahkan tentang Sita yang diculik oleh Rahwana dan terjadi pertarungan sengit antara burung Jatayu dengan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sita. Bagian keempat, Kiskindhakanda. Kiskindhakanda mengisahkan tentang pertemuan Rama dengan Raja Kerasugriwan.
Sugriwa adalah raja dari kerajaan Kiskindha. Rama membantu Sugriwa merebut kerajaan Kiskindha dari Subali, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Setelah Subali wafat, Sugriwa akhirnya kembali menjadi raja di Kiskindha. Kemudian Rama dan Sugriwa bergabung untuk menyerang kerajaan Alanka, karena rajanya yaitu Rahwana telah menculik Dewi Sita permaisuri Rama. Bagian kelima. Sundarakanda. Sundarakanda mengisahkan tentang tentara kerajaan dari Kiskindha yang membangun jembatan di tengah laut. Jembatan yang dibangun oleh tentara kerajaan Kiskindha akhirnya dapat membangunkan India kerajaan Kosala dengan LNGKA bagi Sri Lanka kerajaan Rahwana. Hanuman ditugaskan untuk menjadi duta Rama berangkat ke Alanka dan menghadap Dewi Sita. Di sana Hanuman ditangkap. Namun berkat kecerdikannya ia dapat meloloskan diri dan membuat ibu kota Alanka mengalami kebakaran hebat. Bagian ke-6. Yudhakanda. Yudhakanda mengisahkan tentang pertempuran antara pasukan kera Rama dengan pasukan raksasa Raja Rahwana. Kisah cerita Yudhakanda diawali dengan usaha pasukan Rama menyeberangi lautan dan akhirnya mencapai Alanka. Sementara itu, perdebatan hebat terjadi di Alanka antara Raja Rahwana dengan adiknya Wibisana, yang pada akhirnya Raja Rahwana murka, lalu mengusir Wibisana dari Alanka. Raja Rahwana mengusir Wibisana karena Wibisana terlalu banyak memberi nasihat dalam pertarungan yang sengit. Akhirnya Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti. Rama akhirnya mengangkat Wibisana sebagai Raja Alanka dengan memberikan wejangan tentang kepemimpinan yang disebut Astabrata. Setelah semuanya aman, Rama kembali ke Kosala bersama Sita. Bagian ke-7. Uttarakanda. Uttarakanda mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sita karena Rama mendengar isu atau gosip dari rakyatnya yang ragu dengan kesucian Dewi Sita. Setelah lama berada di Alanka, Dewi Sita akhirnya tinggal di pertapaan Rsi Walmiki. Saat berada di pertapaan Rsi Walmiki, Dewi Sita melahirkan Lawa dan Kusat. Dewi Sita menunjukkan kesetiaannya dengan terjun ke api suci sebagai bukti bahwa Dewi Sita masih tetap menjaga kesuciannya selama diculik oleh Raja Rahwana di Alanka. Akhirnya Lawa dan Kusa datang ke istana menghadap Rama pada saat upacara Aswamedhayanya. Pada saat itulah, Lawa dan Kusa menyanyikan Ramayana yang selanjutnya digubah oleh Rsi Walmiki. Nilai-nilai Dharma dalam Ramayana. Dasaratha adalah seorang raja dari kerajaan Kosala. Dasaratha juga merupakan ayah dari Rama. Raja Dasaratha menunjukkan nilai-nilai Dharma antara lain menghormati para dewa, menghormati leluhur, memiliki sifat bijaksana, pemberani, dan jujur. Rama melambangkan sifat-sifat yang widiwasa sebagai awatara Wisnu. Selain itu, sebagai putra Raja Dasaratha, Rama juga menunjukkan nilai-nilai Dharma yaitu kepandaian, kesaktian, dan kehalusan budi. Dewi Sita adalah istri dari Rama. Dewi Sita melambangkan kesetiaan dan kesucian, ketetapan hati, perempuan yang kokoh terhadap pendirian, tidak mudah goyah oleh guncangan dan tantangan bahkan bahaya yang menghadang. Dewi Sita memiliki sifat setia dan berbakti kepada suaminya Rama. Hanuman adalah salah satu tokoh penting dalam cerita Ramayana. Tokoh Hanuman melambangkan kegagahan dan keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, kepatuhan, dan kecerdasan. Hanuman memang manusia kera, namun ia memiliki kesaktian yang luar biasa. Jatayu merupakan sosok pemberani yang rela mengorbankan dirinya dan mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Selain itu, Jatayu juga melambangkan sifat suka menolong, kuat, suka membela kebenaran, tidak mudah menyerah, dan setia. Laksmana adalah adik Rama. Laksmana melambangkan nilai kesetiaan, pemberani, kesatria dan jujur. Laksmana juga tokoh yang sangat baik hati, suka menolong, gagah berani, dan tidak mau berbuat curang. Wibisana adalah seorang raja yang berhati lembut dan bijaksana, serta pembela kebenaran. Wibisana merupakan seorang tokoh yang mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan kepada siapapun. Sekian pembelajaran materi kita hari ini. Kita tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.